Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Sagittarius, couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 15 sampai 30 November, 1 sampai 15 Desember. Oke? Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Sagittarius yang sudah like, komen, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading ya, bisa vice versa, bisa tidak resonate sama sekali. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate, mungkin ada di Moon or Rising or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Untuk nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke, kita akan mulai di 15 sampai 30 November. Clarify please, energi untuk Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus 15 sampai 30 November. Sagittarius couple. Clarify please. Clarify please. Thank you, my darling angels. Thank you. Okay, Sagittarius. Okay. What's going on, Sagittarius? Beberapa dealing dengan sesama fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Kamu masih meledak dengan negative emotion kamu. Kayak kamu terjebak di sana. Di momen mungkin sebelum November ya. Kamu tuh pisah gitu sama pasangan kamu. Kamu yang mengakhiri hubungan. Ya, ini kayak kalau ini karena general readingnya bisa vice versa. Ada yang mengakhiri hubungan gitu sepihak. Oke. Dan kayak kamu masih terperangkap di momen itu gitu. Kamu masih ada di sana. Memorinya itu masih terekam jelas banget di penglihatan kamu gitu. Terutama dengan Aries, Leo, Sagittarius di sini. Dan kamu nggak terima ketika kalian udah berpisah, hubungan kalian berakhir, dan dia happy dengan hidup dia. Dia happy ngejalanin hidup dia tanpa kamu. Itu kayak negative emotion ya. Jadi kayak kamu ngerasa kamu terperangkap di sana gitu. Saya ngelihat gini. Ada momen kamu masih marah, kamu dendam gitu. Kamu sakit hati sama dia. Ketika kamu lihat bahagia, rasanya seperti ketika kamu lihat dia bahagia, rasanya kamu itu kayak gini. Kalau tahu mengakhiri hubungan membuat dia bahagia, kamu nggak akan mengakhiri hubungan. Kamu akan mempertahankan hubungan dengan dia, asal dia nggak bahagia. Oke, jadi kayak ada terperangkap di sini dengan negative emotion kamu sendiri gitu loh. Ya. Dan ini kayak kamu broken heart ketika lihat dia happy. King of Wands di sini dia benar-benar totalitas banget untuk buat dia terlihat happy. Ya, dalam semua tindakan dia kayak semuanya fine-fine aja dalam diri dia. Dia nggak ada rasa terpuruk, dia nggak ada rasa kehilangan kamu, begitu nggak ada. Oke, so kamu masih ada di momen mengakhiri hubungan. King of Pentacles di sini, Four of Pentacles di sini, The Hierophant energy. Beberapa mungkin dealing dengan Taurus, Capricorn, Virgo, Earth sign energy. Tapi bisa energi aja, mungkin tentang bagaimana kalian berdua ketika sudah tidak bersama lagi, memutuskan juga komunikasi. Jadi nggak ada komunikasi sama sekali.
Beberapa mungkin berpisah karena menolak dengan situasi terlalu berbeda, terutama tentang religius, ya bisa berbeda keyakinan. Saya ngelihat di sini apa ya, King of Pentacles di sini. Kamu diam dengan negative emotion kamu, kayak kamu pendam di sana. Oke, so hati-hati dengan ini, karena ini diam yang it's not okay gitu loh, bukan okay, bukan uh, silent treatment di sini ya. Kamu nggak I guess like ini bukan silent treatment, tapi kayak gini, kamu nggak mengekspresikan kemarahan kamu, negative emotion feeling kamu di sana ya. Jadi kamu diemin itu, kamu pendam itu, kamu bungkam ekspresi kamu untuk marah. It's okay kalau kita marah, kalau memang itu perlu mengekspresikan. Tapi kan memang kita perlu benar-benar bisa kendaliin marah dengan porsinya gitu, dengan proporsional. It's okay gitu loh. Positif juga kalau kita punya emosi marah. Malah mengerikan ketika kita tidak punya emosi marah gitu kan. Kita seperti orang yang nggak punya rasa gitu kan. Marah juga bentuk dari rasa gitu. So di sini kamu sedingin gunung es ya, diam gitu, memilih untuk bungkam dengan negative thinking kamu tentang dia, ngerasa nggak nyaman di dalam diri kamu, sakit hati kamu, rasa ditipu, termanipulasi di sini oleh dia. Okay, so silent treatment. Four of Pentacles dia juga silent treatment, dan dia happy ketika dia nggak ketemu kamu. Bisa di sini kalian satu bisnis atau satu tempat kerja, di sini satu instansi, di sini ada the Hierophant energy, ini juga melambangkan instansi. Saya ngelihat di sini dia membatasi diri untuk terkoneksi dengan kamu. Kamu silent treatment di sini karena ini ledakan kemarahan kamu. So saya ngelihat di sini ada situasi di mana kamu akhirnya berdoa. Ya, this is good news. Good news kenapa? Di sini negative emotion, negative feeling, negative thinking tentang sesuatu yang dibungkam. But di sini kamu berdoa. Ya, mengimani, berharap morality, nilai-nilai kebaikan, religius, nilai-nilai sesuai keyakinan kamu. Bahwa apapun yang ada di keyakinan tentang religius pasti mengajarkan kebaikan, terutama tentang memaafkan orang yang menyakiti kita, mengimani tentang hidup kita yang akan jauh lebih baik setelah terlepas dari situasi toxic, juga belajar dari kesalahan. Itu bagian dari nilai-nilai religius, nilai-nilai morality tentang tidak menyerang dengan membabi buta, berusaha meredam kemarahan di sini. Itu nilai morality, bahwa kita harus tetap menghargai orang lain sekalipun kita dalam ledakan kemarahan. Ini yang kamu akhirnya berusaha untuk bertahan. Karena beberapa di sini kalau kamu nggak redam, kalian mungkin satu tempat kerja, tempat bisnis ya, selalu bertemu di sini. Jadi menurut kamu lebih baik kamu yang meredam diri kamu, yang mengendalikan diri kamu daripada situasi di luar kendali. Oke? Oke. Atau hanya dealing dengan Taurus. Di sini ada energi the moon, energi dari Five of Wands, Seven of Pentacles. Di sini ada Pisces energy. Seven of Pentacles tentang saya ngelihat dia menabur ya, dia menabur. Dalam hubungan ini dia sudah banyak menabur. Meskipun ini hubungan yang disembunyikan atau belum diberi status, atau backstreet ya, jadi ini hubungan mungkin gak dapat restu karena beberapa berbeda keyakinan di sini. Atau bisa tentang tidak ada restu tentang poligami atau poliandri dari berbagai pihak, oke? Karena ini hubungan yang dirahasiakan atau disembunyikan. Tapi ini hubungan sudah berjalan cukup lama. The moon energy tentang deep sekali koneksinya, berarti ada waktu di sana. Kalian menghabiskan waktu sudah lama bersama, tapi tidak ada status.
Dan saya ngelihat di sini dia speechless ketika dia sadar dia sudah menabur begitu banyak di lahan atau di situasi yang tidak pasti, kayak gambling begitu. Dia ngerasa bahwa ini penantian, harga yang dia bayar sesuai apa yang dia tabur, ini tidak akan dia tuai. Apalagi ketika dia menempatkan ekspektasi untuk bisa punya koneksi dengan hubungan yang naik level atau menikah di sini. Oke, so dia bertahan menunggu lama tentang kepastian, dapat restu, apapun itu obstacle yang kalian hadapi. Sambil dia menabur waktu, perhatian, cinta, kasih sayang dengan kamu di sini. Oke, Seven of Pentacles. Five of Wands di sini seperti ada inner conflict dalam diri dia. Oke, di sisi yang lain dia ngerasa ini competition, seperti kamu menciptakan kompetisi antara dia dan seseorang yang lain karena kamu punya pilihan lebih dari satu. Dan dia punya saingan, oke? So, ada momen di mana dia perlu untuk memenangkan dirinya sendiri. Di momen yang lain, dia merasa bahwa dia mencintai kamu. Ledakan kemarahan di sini karena kamu terlihat tidak melakukan apapun untuk menegaskan sikap. Even bukan memilih, tapi menegaskan status. Jadi, saya ngelihat di sini gini. Dia sudah compromise, karena dalam hubungan penting untuk compromise ya. Nobody's perfect. So, dia sudah berkompromis bahwa dia adalah pihak setelah hubungan kamu yang lain. Oke, poligami or polyandry di sini. But yang membuat dia meledak dengan kemarahan dia adalah kamu tidak kunjung memberi ketegasan. Apakah hubungan ini pasti akan dibawa ke level yang lebih tinggi? Even kalian harus melawan arus, atau hubungan ini berakhir. Dia sudah menanti cukup lama, bertahun-tahun di sini, dan kamu tidak pernah tegas, Sagittarius. So ini yang membuat dia meledak dengan kemarahan dia. Kalau saya ngelihat di sini, dia sudah berkompromis tentang ada orang lain selain dia, as a competitor. Yang dia tidak terima tentang ledakan kemarahan dia adalah kamu membiarkan dia menunggu terlalu lama, dan kamu tidak kunjung memberi status. The moon energy, hubungan ini tetap dirahasiakan. Oke? So, intuisi kamu sudah menyadari bahwa ini akan terjadi di masa depan, suatu saat nanti. Oke? Kamu udah tahu ini bakalan kejadian. Oke? Energi dari The Justice. Oke, energi dari Ace of Wands. Di sini ada Page of Wands. It's Leo, Sagittarius, terutama dengan Librans di sini. Karma situation, keadilan dari Sang Pencipta. Kamu tahu bahwa hubungan ini akan berbaris-baris karma yang akan kalian terima. Apapun yang kalian berdua tabur akan berbaris-baris yang harus kalian jalani. Even itu di tempat tersembunyi yang tidak diketahui oleh siapapun, karma itu akan tetap berjalan. Oke? Dan mungkin akan terlihat dengan jelas. Walaupun itu dilakukan dalam situasi yang sunyi dan tidak ada yang tahu. Tertutup rapat. Karma is karma. Perbuatan adalah perbuatan, apapun tabur tuai itu terjadi di sini. Oke? So, kamu ngerasa bahwa ini makanya kamu, walaupun kamu punya negative emotion, kamu tidak berusaha untuk mengekspresikan, seperti kamu kayak minimalis karma-karma yang tidak ingin kamu jalani, terutama tentang pertikaian, perdebatan, huru-hara di sini. Memilih untuk diam karena intuisi kamu seperti merasa bahwa ini adalah satu keadilan. Kalian sudah berbuat kesalahan, maka lebih baik ini dijalani dengan oke, kita berpisah gitu aja gitu, nggak usah ada keributan, nggak usah ada perdebatan. Oke? Five of Wands, Ace of Wands, di sini dia berusaha untuk memenangkan dirinya. Karena dia merasa kamu gak adil sama dia. Dia sudah spending time cukup lama menunggu kepastian kamu, tapi kamu gak kunjung ngasih dia kepastian. So, Page of Wands, dia bertindak new beginning, new era dalam hidup dia, bahwa dia harus perlu meninggalkan kamu, meneruskan hidup dia, tanpa harus berharap ada pernikahan di antara kalian atau hubungan yang naik level di sini. So, ada karma situation di sini. Hati-hati dengan semua tindakan kamu, karena di sini ada karma, di sini kamu jalan, di sini ada karma yang mengikuti.
So hati-hati dengan tabur tuai yang kamu lakukan. Oke? Oke. Saya ngelihat tidak ada komunikasi di November akhir terutama. Tapi ini kemarahan dalam diam, perang dingin, ledakan emosi yang cukup sulit ya. Kayak menurut saya ini akan jadi sangat traumatis untuk kamu dan dia. You know what? Di sini ada Eight of Swords dan King of Pentacles. Ini kayak kamu ngerasa dia memanfaatkan kamu, manipulasi kamu, sakit hati kamu. Tidak bisa ada lagi bahan untuk berdebat karena terlalu sakit terasa di sini. And then kamu silent treatment. Dia juga silent treatment meskipun di sini ledakan dia nggak tahan untuk, mungkin ya kalau bisa ya, kalau dikasih, kalau misalnya memukul, menyakiti kamu dengan tindakan itu tidak ada akibat hukum, itu dia mau lakukan. Tapi karena ya negara kita negara hukum, jadi kayak dia menahan keinginan dia untuk melampiaskan emosi dia sama kamu gitu loh, negative emotion dia. Tindakan dia di sini yang dia lakukan adalah berusaha untuk keluar dari situasi. But beberapa di sini menunggu momen yang tepat untuk benar-benar menjauh dari kamu selama-lamanya. You know what, kayak dia nggak punya amunisi di sini untuk keluar dari circle kamu karena sepertinya kalian satu circle di sini, bisa satu kerjaan, satu lembaga bisnis, or di sini ada instansi. So kalian tempat bekerja atau circle yang sama, selalu bertemu. Dia menunggu momen untuk pisah gitu, benar-benar baik dengan bekerja, tidak lagi terkoneksi atau bermitra dengan kamu, or berbisnis dengan kamu, udah nggak mau lagi. Dia akan menutup semua jaringan untuk pertemuan kalian. But ini belum ada jalannya. So dia masih sering ketemu kamu, dan itu dia harus dengan upaya berjuang menahan negative action dia, karena mungkin dia pengen banget nyakitin kamu dengan tindakan dia. Oke? So be careful. Juga di sini ada karma. Hati-hati. Kita akan lihat energi dari 1 sampai 15 Desember for Sagittarius couple. 1 sampai 15 Desember for Sagittarius couple. Clarify please. Clarify please. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay. 12 of Swords, 4 of Cups, energi dari Queen of Wands. It's Leo Sagittarius di sini. Libra, Gemini, Aquarius, whatever, ini bisa energi aja. Di Desember saya ngelihat kayak kamu ngerasa sudah tidak bisa menahan rasa kecewa kamu. Chaos begitu. Jadi kayak kalau kamu terkoneksi dengan dia, even hanya melihat dia, komunikasi sama dia, even itu untuk kepentingan pekerjaan karena beberapa satu circle, itu kamu kayak kecewa, kamu rasa dihianati kamu gitu loh. Itu karena gini, ada beberapa Sagittarius ini mengakhiri hubungan karena memang dia merasa dihianati, pasangannya menipu dia, yang memanipulasi dia. So akhirnya hubungannya berakhir. Itu tuh kayak intuisi kamu tuh terus kayak negatif gitu. Jadi karena udah kan intuisi kita juga harus dibersihin ya. Kalau kita terlalu banyak negative thinking, maka seperti intuisi kita mengarahkan kita pada hal-hal yang negatif begitu, karena terlalu terbawa begitu. Jadi nggak netral lagi, nggak bisa jelas melihat dengan intuisinya gitu. 12 Swords di sini kayak kamu ngerasa bahwa ini chaos banget. Ya kayak ruin banget gitu, kacau banget di sini. Hancur banget gitu situasi pikiran kamu, ya chaos banget gitu. Sampai kamu nggak bisa kendaliin negative thinking kamu tentang dia. Sih kayak I think like depresi begitu, stres di sini karena mungkin kamu gini, kamu menghitung gitu loh. King of Pentacles, you have a stability, financial stability. So kamu berpikir lagi bahwa ini gue udah banyak investasi juga nih di hubungan ini. I guess like feeling, money, time di koneksi kamu sama dia. Oke, ketika kamu berpikir tentang untung rugi as a benefit,
Kayak kamu ngerasa kamu kehilangan semuanya. Ini yang buat kamu tambah kecewa, merasa termanipulasi. So kamu blokir dia. Oke, so perlu diketahui dalam sebuah koneksi hubungan ini bukan tentang untung rugi. Kalian sedang membangun family, bukan membangun perusahaan, ya. Atau mungkin kalian satu bisnis, ya. Jadi kayak tidak ada lagi boundaries di sana dan akhirnya semuanya kayak tercampur, urusan pribadi dan bisnis itu kayak menyatu gitu. And then ketika ada konflik di antara kalian dan salah satu berusaha untuk berpisah, itu kayak kacau gitu, chaos. So kamu block dia. Energi dari Four of Cups di sini stuck, dia nggak bisa, dia belum bisa merdeka. Ya, yang dia inginkan adalah merdeka, tinggalin kamu, even itu pekerjaan, tidak mau lagi satu circle dengan kamu. Nah, itu pilihan dia. Oke? Itu targetnya dia. Jadi saya ngeliat gini, dia belum ada belum ada orang yang meng-hire dia atau belum ada bisnis yang lain yang bisa diandalkan untuk finansialnya dia. So dia bertahan, dia stuck. Tapi dia punya visi di sini adalah merdeka dari kamu, selama-lamanya nggak terkoneksi dengan kamu. Ya, meskipun sekarang masih stuck. Energi dari Ten of Wands, the Chariot energy, Six of Cups, beberapa ini twin flame connection atau hanya dealing dengan Cancer di sini. Kamu ngerasa bahwa situasi negative thinkingnya kamu nggak bisa kendaliin pikiran kamu udah capek dengan stres, kayak kamu stuck juga gitu, gimana caranya untuk buang stres kamu kalau lihat dia emosi negatif kamu meledak di sana, jadi terlihat tidak profesional. And then saya ngelihat kayak kamu capek sebenarnya dengan diri kamu sendiri, kamu capek, kamu udah jenuh dengan stres kamu dan kemarahan kamu gitu loh. Itu karena dibungkam. Ini dia, Eight of Swords, King of Pentacles. Jadi kamu capek di sana untuk bertahan di sini. Ten of Wands di sini kayak, aduh, caranya gini, kamu udah capek dengan kemarahan kamu dan kayaknya nggak bisa gitu kamu lampiaskan, dan kamu capek dengan situasi itu gitu loh, di situasi dengan kemarahan kamu gitu loh. Kenapa? Pikiran kamu tuh kayak nggak bisa berhenti untuk berpikir negatif tentang dia, merasa termanipulasi. Ya karena gini, mungkin kamu selama koneksi dengan orang lain, kamu akan melihat orang ini punya manfaat apa buat saya. Kalau nggak punya manfaat, saya nggak akan ada koneksi dengan dia. Nah, itulah cara kebiasaan yang kamu lakukan ketika terkoneksi dengan orang lain. Orang ini memberi manfaat apa buat saya? Siapa dia? Gitu. Jadi akhirnya ini jadi terjebak sendiri di sini. Terasa sulit untuk tinggalin karena kamu ngerasa kayak nggak ada benefit, kamu banyak lose-nya gitu loh, banyak rugi. The Chariot energy, dia stuck untuk move on dari kamu. Saya ngelihat gini, ini bukan move on yang dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidak, dia pengen move on itu selama-lamanya nggak lihat kamu, nggak ketemu kamu lagi, berpisah selama-lamanya gitu. Ini tidak lagi bertemu dengan kamu. Ini tentang kalian yang selalu bertemu lagi dan lagi. Beberapa mungkin karena twin flame connection, dia sulit banget untuk frustasi untuk berpisah dari kamu. Kok kalian ketemu lagi tanpa direncanakan. Karena beberapa twin flame, dalam energi twin flame ada namanya twin flame reunion. So ini cukup melelahkan untuk dia. Oke. Ya, jadi ini juga catatan buat kamu. Kalau koneksi dengan orang lain, ya mungkin kita akan berpikir ini orang benefitnya apa buat kita, sehingga kita membuat koneksi. Ya memang sih begitu ya semua orang, tapi ya I don't know, like kadang kita juga butuh tulus begitu kenal orang lain, even dia nggak bawa benefit untuk kita, tapi kita bisa belajar dari hidup dia gitu loh, kalau memang dia punya positive vibes. Tapi kalau dia negative vibes memang harus dijauhi ya. Tapi saya ngelihat begitu kayak opportunis gitu loh, personality. Jadi kayak ya udah, orang ini bisa memanfaatkan terutama tentang strategi, cara dia bekerja gitu loh. Oke. So di bottom of the deck, Nine of Pentacles, energi dari Five of
Swords, energi dari Five of Pentacles. So, kalian dua orang yang berbeda, sangat berbeda. Dua orang yang berusaha untuk diam, tidak lagi bertengkar. Dua orang yang benar-benar berbeda, ya. Apapun, ternyata bukan hanya religius di sini, tapi kalian benar-benar berbeda. See. Dan dia benar-benar berubah setelah terakhir kalian bertengkar, ribut, adu argumen, ya. Dia benar-benar berubah, totally berubah. Dia bukan orang yang pernah kamu kenal dulu. Oke? So, kamu ngerasa bahwa kamu pelan-pelan benar-benar menarik diri dan kamu berusaha untuk fokus pada pekerjaan kamu. Even kamu ngerasa happy, tapi kayak ada yang kurang begitu. Kayak happy, ya kamu happy sendiri, tapi kayak something loose gitu loh. Dan energi dari Five of Pentacles di sini, dia benar-benar berubah, totally berubah. Apapun tentang dia, dia sangat berubah. Oke? Apakah dia bahagia tanpa kamu? Ya, dia bahagia, tapi kayak apa ya, materi di sini. Mungkin kalian punya perbedaan power gitu. Even di sini kalian sama-sama punya power, tapi kayak kamu lebih secara finansial jauh lebih stabil. So, ini yang membuat dia terbatas untuk bergerak keluar dari koneksi dia sama kamu. Di sini tentang perdebatan argumentasi yang selalu dia pikirkan, ya. Seperti kayak kamu sedang menunjukkan power kamu, terutama tentang kestabilan finansial. Oke, dan dia memang masih dalam proses, ya, untuk punya kestabilan finansial. Di sini ada di Empress, energy the wheel, Eight of Wands di sini. Shocking moment ketika kalian bertengkar. Saya ngelihat ada momen kalian berpisah di Desember. Dan the wheel energy itu kayak roller coaster begitu. Pelajaran kehidupan yang seharusnya selama ini kalian belajar, bahwa kalian berbeda. Memahami, berdamai dengan keadaan, dengan diri sendiri, bahwa kalian gak bisa bersama. Kalian dua orang yang sangat berbeda dan sangat keras, jadi susah banget untuk bersama. Kalian paksain dengan percaya bahwa kalian itu saling mencintai. Tapi ternyata kalian itu dua orang yang berbeda, yang gak bisa memahami satu dengan yang lain, yang kalau bersama salah satu terlalu banyak kompromis, tidak punya boundaries, dan akhirnya salah satu akan menguasai yang lain begitu. Kayak akulah pemenangnya atau nggak ada yang menang sama sekali, my way or highway. Jadi kayak ini hubungan yang akhirnya nggak balance. Oke? Di momen ini kayak roller coaster banget, ya. Di Empress energy kayak ya secara finansial kamu bertumbuh begitu, apapun itu. Kamu jauh lebih terlihat lebih pemenuhan, fulfillment, abundance di sini dengan kemakmuran. Oke? I don't know, like dia ngerasa bahwa dia seperti meng-cut off apapun dengan kamu. The Wheel energy, dia ambil resiko di sini, kayak dia belajar untuk tidak khawatir akan hari esok ketika dia kehilangan pekerjaan karena dia tidak mau terkoneksi dengan kamu, atau kehilangan circle di mana kalian di sana ada benefitnya ketika membangun partner kerja di sana, dan akhirnya dia akhiri hubungan gitu, seperti dia kehilangan pekerjaan. Dan ini kamu kaget banget ketika mungkin dia resign atau dia keluar dari formasi bisnis kalian yang bersama. Itu shocking moment banget buat kamu di Desember. Seperti kayak kamu menyerah karena situasi di luar kendali di sini. Padahal sebenarnya kamu berharap dia tetap bertahan, dia tidak tinggalkan kamu begitu. Oke. So kita akan lihat ya. Ini dia keluar dari circle kamu. Karena ini circle yang seperti kayak kayak satu tempat kerja begitu, bisnis bersama atau tempat kerja atau instansi. Seperti dia kayak mundur teratur dari barisan itu ya. Seperti pindah tim atau apapun itu dia lakukan. Dibatasi pertemuan, bahkan dia ingin merdeka dari kamu. Five of Pentacles di sini. Oke.
dia banyak kehilangan. Banyak kehilangan materi terutama. Kemakmuran dia, karir dia. Hanya karena ingin menjauh dari kamu. Tapi di sini ada the will. Oke? So, apa yang akhirnya jadi pelajaran kehidupan untuk dia? Dan kalau dia berhasil, the will energy ini kayak destiny, kayak pelajaran kehidupan. Jadi kalau kita berhasil keluar dari situasi itu, kita akan mendapat anugerah. The universe itu selalu tahu mana yang adil gitu loh. Oke? Harus adil itu kapan, itu the universe itu paling tahu. Jadi kita akan lihat apa sih kehilangan dia ini berdampak apa pada tindakan dia, dan bagaimana dia setelah nggak sama kamu, ya, karena ini kalian berpisah. Dan kita akan lihat di sini kayak kamu you do nothing, kamu nggak ngelakuin apapun. Di sini kayak oke, kamu hanya ngerasa bahwa itu yang dia putuskan, ya sudah gitu loh, kayak ya udah gitu. Kita akan lihat ya energi dia dulu baru kamu. Five of Pentacles, the will energy, clarify. For crosswatcher Sagittarius, please clarify. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay. Ace of Wands, tindakan dia. Seven of Wands yang tiba-tiba. Okay. I don't know, like, kalau kalian punya partner bisnis atau pesaing, dia ada di kubu yang berbeda dari kamu. So, dia nyebrang gitu. Crosswatchers. Dan ini benar-benar kamu kaget karena kamu ngerasa dia benar-benar manipulatif banget gitu. Di sini. Seven of Swords. Kalau kamu punya bisnis, dia akan pindah ke lawan bisnis kamu. King of Pentacles di sini, you have your own money. Jadi kayak dia pindah ke orang yang kompetitor kamu. Seven of Wands di sini, dia batasi komunikasi, and then tindakan dia tinggalin. So dia resign di sini. Even apa yang dia terima tidak lebih baik dari apa yang dia terima ketika bersama dengan kamu. But karena memang tujuan dia adalah tidak bertemu kamu lagi, selama-lamanya berpisah dari kamu. So di sini kamu bisa dealing dengan Aries. Dia berusaha kendalikan apa yang bisa dia kendalikan, my way or highway. Ketika dia tidak bisa kendalikan kamu, kalian sudah perang dingin cukup lama. Dia ngerasa bahwa dia lebih baik kehilangan pekerjaan atau kehilangan finansial dia, mau mulai lagi dengan sesuatu yang tidak pasti, terutama tentang finansial dia sendiri, merdeka tanpa kamu, daripada bersama dengan kamu tapi punya kecukupan dengan finansial. Itu dia nggak mau, ya. Dia Page of Swords di sini seperti dia mencoba untuk mengakhiri semua koneksi dia dengan kamu. Di sini ada Five of Swords. Dia ingin keluar, move on, jauh dari kamu, koneksinya putus total dari kamu, dan tidak mau lagi ketemu dengan kamu, tidak mau lagi ribut dengan kamu. Okay. I guess like ini cara kalian mengakhiri hubungan. Ya, cukup ekstrim banget. Oke. So dia pergi, move on. Ketika dia tidak lagi bersama dengan kamu, itu kayak situasinya secara finansial udah gak stabil. Tapi itu pilihan dia, karena dia ngerasa bahwa daripada dia dengan kamu, itu pilihan dia. So dia gak baik-baik saja secara finansial, tapi dia sangat merasa nyaman karena dia bisa kendalikan situasi yang dia nggak nyaman untuk ngejalaninnya kalau ketemu kamu. So kita lihat kamu nggak ngelakuin apa-apa ketika dia pergi. Kamu biarin aja dia pergi. Three of Wands, clarify for Sagittarius. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Oke, energi Librans di sini beberapa mungkin dealing dengan Librans.
Knight of Pentacles, Six of Swords, dan energi dari Ten of Pentacles. Ya, kamu ketika dia pergi, kamu ya udah gitu, kayak kamu nantangin gitu. Oke, ini kan Librans ya. Jadi gitu, jangan ditantang. Jadi kayak kamu ngerasa bahwa oke, ya udah, itu putusan kamu, silahkan. So di sini ada Six of Swords tentang kamu ngerasa bahwa oke, dia mempermudah kamu untuk move on, dan ini kamu kembali pada pasangan kamu yang lain karena ini hubungan yang disembunyikan. So hubungan kamu berakhir dengan seseorang yang lain dan bertahan dengan seseorang yang lain. Queen of Cups di sini, kamu mencintai dia. You cannot denial. You can't denial about love, feelings di sini. Queen of Swords di sini. Mungkin seseorang yang lain, kamu mencintai dia tapi kamu bersama seseorang yang lain yang berusaha untuk mengakhiri koneksi kamu dan dia. World energy di sini, dunia kamu. Kamu punya dua pilihan. But I guess like ada salah satu yang begitu dominasi dan dia memilih, suruh kamu memilih, dan dia meminta kamu untuk mengakhiri hubungan dengan seseorang yang lain di sini, Queen of Cups. So saya ngelihat kayak kamu akhiri seseorang, yaitu dia, untuk mempertahankan seseorang yang lain, Queen of Swords di sini. Tapi hati kamu ada sama dia. Di sini ada Queen of Cups. Kamu cinta sama dia. Tapi kamu bersama dengan yang lain. Inilah dunia kamu. Kamu memilih seseorang yang gak kamu pilih. Bottom of the deck, Two of Wands. Kamu masih tetap nungguin dia. Kemanapun dia pergi, apapun yang dia lakukan. Kamu percaya someday dia akan kembali lagi bersama dengan kamu. Oke? Kenapa? Karena kamu cinta sama dia di sini. So kamu masih menunggu. I guess like this is about unfinished business. Twin flame connection, selalu ada reunion. Walaupun tidak disengaja, pasti ada pertemuan di sini. The Wheel energy. Tinggal tunggu waktunya aja, twin flame reunion. Oke. Oke. Clarify, ini ada saran dari Chakra Wisdom untuk Sagittarius couple, Sun, Moon, Rising, and Venus energy Desember 2022. Clarify please, clarify please. Thank you my darling angels, thank you, thank you, thank you. Miracle, keajaiban. Dia menunggu pilihan lain, even itu adalah pilihan dengan kompetitor kamu dalam bisnis atau pekerjaan di sini. Dia berharap ada miracle, keajaiban yang membawa dia jauh dari kamu. This is about miracle. Oke. Dia berharap banget. Bottom of the deck, Faith, mengimani. Kamu masih mencintai dia tapi you do nothing di sini. Kamu masih nungguin dia. Kenapa kamu nggak bisa tegas? Itu aja sebenarnya masalahnya ya, isunya. Kamu nggak pernah bisa tegas. Kamu masih mengimani dia kembali. Oke, di sini ada jumping card. Codependency, addiction, or affection your romantic life. Ya, codependency itu melekat ya. Jadi hubungan yang melekat dengan toxic. Mungkin di awal hanya iseng, di awal hanya jatuh cinta ya gitu ya, flirting. Ternyata hubungan ini twin flame connection. So kamu nggak bisa jauh dari dia, dia nggak bisa jauh dari kamu. Oke, kalian terikat banget di sini, twin flame connection. Susah banget ya menahan getaran twin flame. Bottom of the deck, free yourself, it's time to take back control of your life. Waktunya untuk kendalikan diri kamu, hidup kamu. Saya ngelihat kayak dia berusaha kendalikan untuk tidak ketemu dengan kamu. Begitu juga kamu. Tapi ada keputusan yang diambil dan itu sangat menyesakkan dada kamu gitu loh. Kamu gak nyangka dia akan benar-benar merealisasikan perpisahan kalian dan benar-benar menjauhi kamu. Itu kamu gak pernah
membayangkan itu terjadi, Kak. Kamu hanya membayangkan kalian akan silent treatment cukup lama, tidak saling tegur meskipun kalian saling bertemu in real world gitu loh. Tapi ternyata ketika dia putuskan untuk pindah dan tidak lagi terkoneksi apapun dengan kamu, ini shocking moment banget buat kamu. Oke, saya ngelihat kayak kamu gagal dan gagal dan gagal dan gagal move on dari dia. Even kamu blokir di sini. Kenapa kamu blokir? Karena kamu nggak bisa nahan diri kamu. Kesedihan kamu ketika kamu nggak bisa mengakses dia lagi untuk ketemu sama dia lagi. Itu kayak kayak ya apa ya? Kayak kamu kayak ngerasa itu kesedihan yang nggak bisa kamu ungkapkan. Karena kamu nyangka gini, ya udahlah kita diem-dieman aja, kita nggak usah saling tegur. Tapi dia benar-benar ngambil action real begitu untuk ninggalin kamu, nggak ada lagi koneksi sama kamu sama sekali. Ya ini shocking banget buat kamu, surprise begitu. Clarify Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus saran energi Desember 2022 please. Thank you my darling angels, thank you. Bisa juga kamu buka tutup blokir di sini. Kalau kamu mau koneksi sama dia, kamu buka blokirannya. Setelah kamu koneksi sama dia, kamu tutup lagi. So ini yang membuat dia ngerasa nggak nyaman banget ya. Di sini ada the dragon jewel, inner conflict, morality, consciousness, choice. Inner conflict, dia ngerasa memang ini salah. Seharusnya kamu dan dia nggak bisa bersama. Kalian sangat berbeda. Morality, dia masih memikirkan nilai-nilai kebaikan. So lebih baik berpisah dalam diam, tidak ada konflik, keributan atau huru-hara. Conscious choice di sini tentang tindakan yang dilakukan dengan kesadaran. So dia sadar bahwa ini salah, tidak bisa dipertahankan, tidak boleh terjadi karena beberapa berbeda keyakinan. Tapi kalian terus menjalani. So dia tahu ini salah, dia sadar, dia berusaha untuk memulai kehidupan baru dia. Bahkan resiko terbesar sekalipun, terutama tentang kehilangan finansial stability-nya dia, itu dia ambil hanya untuk bisa jauh sejauh-jauhnya dari kamu. Di sini ada the diamond dreamer, material wealth, true prosperity. Ada kekayaan, bentuknya dalam hidup kita itu ada macam-macam. Kekayaan dalam bentuk materi, kita bisa punya mobil mewah, rumah mewah, ya emas, berlian, apapun ya. Kita bisa mendapatkan itu, tapi itu membuat kita bahagia mungkin, tapi tidak penuh, tidak ngerasa. Jadi bahagianya itu iya bahagia sih gitu aja, tidak ngerasa yang benar-benar ngeplong gitu. Bahagianya tuh sampai ke dalam jiwa gitu, enggak ya. Terus ada yang namanya kekayaan sejati atau true prosperity. Itu adalah kekayaan di mana kita memiliki orang-orang yang mencintai kita, setia bersama dengan kita, mau mencintai kita, dan kita mencintai mereka. Itu kekayaan sejati kita. Dan dialah kekayaan sejati kamu. Kenapa? Kayak kamu tuh ngerasa tertekan banget harus menjalani hubungan dengan seseorang yang tidak kamu inginkan hanya karena kalian sudah punya status pernikahan. Di sini kamu sangat mencintai dia. Queen of my world di sini. Ya, seperti dia sudah benar-benar mengambil seluruh hati kamu di sini. Ya, kamu mencintai dia dan kamu tahu dia mencintai kamu. Itu seperti kayak hilang semua rasa bahagia kamu. Jadi kayak bahagia itu, kamu ngerasa bahagia itu kayak kamu makan sayur lodeh gak ada garamnya gitu loh. Kamu ngerasa ini sayur lodeh ya gitu, enak sih tapi gak ada rasa garamnya gitu. Kayak udah gitu, kayak ya gitu ya. Itu kekayaan kamu sebenarnya, hanya kamu gak bisa tegas. Oke? Clarify energi dari Oracle Energy. Ini saran untuk Sagittarius couple, Sun, Moon, Rising, and Venus energi Desember 2022. Please clarify. Thank you. Rest and rejuvenation, dia berusaha untuk pulih ya, apapun itu, hilang, lenyap dari hadapan kamu. Oke? Dia berusaha untuk memulihkan diri, memulihkan semua yang harusnya dia berikan untuk dirinya, untuk bisa membuat dia cepat-cepat bangkit lagi. Bottom of the deck, the thinking man. Kamu mikirin dia 1 kali 24 jam.
365 kali 24 jam. Jadi dalam pikiran kamu nggak bisa menghapus dia. Kamu mau mikirin dia. Yang tadinya ketika kalian sering bertemu, kamu berpikir negatif tentang dia. Setelah kalian tidak bertemu lagi, setelah dia lenyap dari hadapan kamu, hilang jejak dia, kamu mikirin dia. Tapi ini pikiran yang positif, di mana kamu berpikir betapa kamu tahu dan sadar bahwa kamu sangat mencintai dia. But ya, dia sudah pergi. I don't know kalian ketemu lagi atau enggak, because di sini ada twin flame reunion. Okay? So don't worry. Kalian akan ketemu lagi, maybe. Oke, itu aja. Bisa vice versa. Terima kasih untuk kamu yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.